Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kali ini akan mempresentasikan tentang indeks harga konsumen. Nama saya Adelia Syakaila. Saya Aul Pradana. Saya Dina Malia. Saya Bella Fifatul. Saya Trisma Nurfiadi. Dan saya Roy Fajar Pratama. IHK atau Indeks Harga Konsumen adalah indeks yang menghitung rata-rata perubahan dari suatu paket barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga dalam kurun waktu tertentu. Dan pengertian ini atau definisi ini kami ambil dari website BPS. Apa sih yang diukur dalam IHK itu? IHK itu mengukur suatu variabel dan variabelnya yaitu adalah harga rata-rata dari barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga. Variabel ini dikumpulkan langsung dari responden, yaitu pedagang, baik pedagang eceran di pasar tradisional maupun pedagang di pasar modern. Selain itu, IHK juga mengukur jasa, baik itu dokter di rumah sakit, dosen, maupun guru. Selanjutnya, penimbang variabelnya. Jika menggunakan metode last payers, penimbang variabelnya yaitu menggunakan quantity di tahun dasar. Sedangkan jika menggunakan metode pasca, penimbangnya yaitu menggunakan quantity di tahun berjalan. Kegunaan indeks harga konsumen. Yang pertama, IHK digunakan sebagai indikator untuk mengukur tingkat inflasi. Selanjutnya, IHK juga digunakan sebagai pertimbangan untuk penyesuaian gaji. Yang ketiga, IHK digunakan untuk mengukur daya beli masyarakat. Pada dasarnya tiga hal ini tuh saling berkaitan karena inflasi juga akan mempengaruhi penyesuaian gaji dan inflasi juga dapat mengukur daya beli masyarakat. Nah, baik, saya akan menjelaskan tentang siapa sih yang mempublikasikan indeks harga konsumen ini. Di Indonesia sendiri, untuk publikasi indeks harga konsumen ini dilakukan oleh Badan Pusat Statistik yang dapat dilihat di laman website BPS sendiri. Nah, terus ada penetapan waktu dasar. Nah, kenapa sih butuh penetapan waktu dasar? Kenapa nggak per tahun tuh diubah aja waktu dasarnya? Nah, karena jika tahun dasaran dalam kurun waktu beberapa tahun itu tidak sama, nilai indeks yang muncul akan berbeda. Nah, maka dari itu penyeragaman tahun dasar ini dilakukan agar menghindari perbedaan indeks antar tahun dasar sehingga menghindari ketidakrelevanan. Nah, penetapan tahun dasar ini juga hendaknya diambil tidak terlalu jauh dengan tahun saat ini. Misalnya untuk tahun 2020 diambil tahun dasar 2010. Itu terlalu jauh karena adanya perubahan gaya hidup konsumen. Perubahan ini bisa berupa perubahan pendapatan, perubahan selera, dan juga perubahan harga barang itu sendiri. Nah, dan juga diambil dari tahun dasar yang kondisi perekonomiannya juga cukup stabil. Nah, di Indonesia sendiri ini sejak Juni 2008, perhitungan IHK menggunakan tahun dasar 2007. Sedangkan perhitungan untuk tahun sebelum 2008 ini menggunakan tahun dasar 2002. Nah, tapi untuk tahun ini, untuk tahun 2020 sejak Januari 2020, tahun dasar yang digunakan adalah tahun dasar 2018.
untuk satuan waktu dalam indeks harga konsumen sendiri itu berupa tahun ataupun bulan. Umumnya presentasi waktunya ini dibagi menjadi 3, yaitu month to month, year to year, dan year to date. Jadi kalau Suaranya misalnya, kecil, Bos. Oke. Selanjutnya kalau misalnya presentasi waktunya ini itu terbagi jadi 3, itu ada month to month, year to year, dan year to date. Jadi sesuai sama namanya, ini nanti dipakai dari bulan atau tahun sebelumnya. Periode waktu yang digunakan dalam penghitungan untuk indeks harga konsumen sendiri ini dipakai saat kondisi ekonomi dalam suatu negara sedang stabil. Artinya negara tersebut tidak sedang mengalami inflasi, deflasi, atau resesi. Oke, next. Dari di sini ada pemanfaatan untuk indeks harga konsumen sendiri. Untuk pemanfaatannya sendiri sebenarnya nggak beda jauh sama kegunaannya. Jadi seperti kayak pada intinya indeks harga konsumen ini untuk menghitung laju inflasi suatu negara, terus menghitung konsumsi konsumen untuk suatu komoditas dalam periode tertentu, menetapkan kebijakan pemerintah baik itu fiskal ataupun moneter, terus memperkirakan jumlah upah pegawai dan mengukur harga barang tertentu. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan macam-macam angka indeks yang biasa dipublikasikan dari angka indeks. Ada 3 angka indeks, yaitu angka indeks yang pertama, angka indeks harga, yaitu angka perbandingan untuk mengukur perubahan harga dari suatu periode ke periode lainnya. Yang kedua, angka indeks jumlah atau kuantitas, yaitu angka perbandingan untuk mengukur perubahan jumlah dari suatu periode ke periode lainnya. Yang ketiga, angka indeks nilai atau valut, yaitu angka perbandingan untuk mengukur perubahan nilai dari suatu periode ke periode lainnya. Nilai dihitung dengan cara mengalihkan harga dengan jumlah atau kuantitas. Selanjutnya, dalam perhitungan pencarian indeks harga, metode yang paling sering dan umum untuk digunakan adalah metode Lesch-Payers dan metode Pastes. Pada kedua metode tersebut, didefinisikanlah sebuah rataan harga atau volume relatif yang mempunyai bobot masing-masing yang berasal dari nilai individu tiap barang. Yang selanjutnya, nilai unit valut pada suatu periode tertentu dibandingkan dengan periode berikutnya, apakah terjadi kenaikan atau penurunan. Pada dasarnya, perhitungan indeks harga menurut formula metode Lesch-Payers dan metode Pastes tidak jauh berbeda satu sama lain. Letak bedanya adalah letak pada metode pembobotan nilai dari tiap komoditi. Berdasarkan formula Pastes, bobot dikalkulasikan pada tiap periode tertentu. Misalnya pada bulan atau triwulan tertentu. Oleh sebab itu, perubahan yang dihasilkan pada perhitungan akan mengikuti perubahan bobotnya. Dalam hal ini, bobot tiap periode akan berubah dan nilai indeks harga pun akan mengikuti perubahan bobot tersebut. Sehingga indeks harga ini cenderung akan meredam perubahan harga dikarenakan ada pengaruh perubahan bobot tersebut. Selanjutnya, di Indonesia sendiri, BPS melakukan perhitungan IHK menggunakan metode Lesch-Payers yang sudah dimodifikasi sebagai berikut. Dan keterangannya IHK yaitu indeks pada periode ke-1, PTI, yaitu harga jenis barang I periode ke-T. PTI yaitu harga jenis barang I periode ke T1. Untuk
min 1 IKI OI yaitu nilai konsumsi barang I periode ke N-1. Untuk yang POIKOI yaitu nilai konsumsi jenis barang I pada tahun dasar. Untuk yang K terakhir jumlah jenis barang paket komoditas. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman anggota. Untuk mendapatkan data dalam menghitung IHK, bagaimana sih BPS mendapatkannya? Pertama, pada informasi pengumpulan data bisa dikumpulkan dalam kurun waktu harian, mingguan, bahkan bulanan. Tipe pengumpulan data tuh bersifat longitudinal, yang artinya pengumpulan data dilakukan secara terus-menerus dengan indikator yaitu trend studies. Metodologinya yang dilakukan dengan cara survei, yaitu dengan metode sampling non-probability sampling, yang artinya sampel yang dipilih tidak dilakukan secara acak. Terus rancangan sampel probabilitasnya yaitu mencapai cakupan wilayah, yang surveinya tersebut dilakukan pada wilayah sebagian kabupaten atau sebagian kota. Unit observasinya pun yaitu pedagang eceran, rumah sakit, dokter, dan atau tempat-tempat lain yang sesuai dengan jenis barang yang ditentukan oleh IHK atau BPS. Dan BPS sendiri tidak menggunakan data sekunder, artinya data yang digunakan oleh BPS diteliti langsung oleh BPS-nya sendiri. Nah, dalam melakukan survei, pengumpulan datanya pun dilakukan dengan cara kuesioner yang diambil oleh staf, KSK, dan mitra. Dan namun pada pengambilan data atau pada saat melakukan survei, petugas tidak mengalami pelatihan, dan di situ mendapat ada problem sendiri bisa dilakukan untuk evaluasi ke depannya bagi BPS. Nah, bagaimana sih pengolahan data yang dilakukan BPS untuk mendapatkan nilai IHK ini? Pertama, melakukan editing, coding, data entry, verifikasi, validasi, dan tabulasi. Nah, dalam mengolah data itu sendiri, teknologi yang digunakan adalah Power Builder. Terus setelah pengolahan data, terdapat estimasi dan analisis yang dilakukan. Dengan metode IHK setiap kota dihitung dengan menggunakan formula Modified Least Payers Index yang seperti tadi dijelaskan di slide sebelumnya. Nah, untuk level nasional IHK estimasi kemudian dikalikan dengan bobot weight setiap kota yang telah didapatkan. Dan komposisi penimbang merupakan penimbang weight dari setiap kota tadi diperoleh dari presentasi jumlah rumah tangga terhadap total rumah tangga di seluruh kota yang menjadi sampel kota IHK. Peningkatan dalam analisisnya sendiri terdapat peningkatan kualitas data yang bisa dilakukan dengan metode matching data atau konsistensi data. Ternyata kalau misal ada kesalahan ataupun tidak kesesuaian data yang didapatkan, BPS melakukan revisi, yaitu dapat dilakukan dengan cara kunjungan ulang ataupun konfirmasi ulang melalui via telepon dan email. Selanjutnya, selanjutnya adalah masalah dalam perhitungan IHK. Dalam IHK sendiri, apa sih yang tidak tercakup dalam indeks harga konsumen itu? Pertama, substitution bias. Dalam menghitung IHK atau bisa disebut dengan CPI, kan terdapat kecenderungan untuk harga barang naik. Nah, IHK sendiri tidak mengcover perilaku masyarakat tentang perubahan perilaku konsumen dengan mengganti barang jika harga naik, dan tetap menghitung barang yang sudah ditetapkan. Oleh karena itu, substitution bias tidak bisa di-cover. Selanjutnya adalah introduction of new items. Karena tadi saya sudah menjelaskan bahwa barang yang diteliti atau dihitung sudah ditetapkan sebelumnya, maka adanya barang baru tidak bisa diikutkan dalam perhitungan IHK. Oleh karena itu, new items atau barang baru yang hadir di masyarakat tidak dicerminkan dalam IHK. Selanjutnya, quality changes.
perhitungan perubahan kualitas pada barang perhitungan CPI tidak dilakukan dengan baik. Artinya dalam menghitung CPI, yang dihitung hanya kualitas changes dan value atau desirability-nya dari barang tersebut tidak diperhitungkan. Shrinkflation. Selanjutnya yaitu adalah bisa saja terjadi di setiap tahun pasti terjadi inflasi. Namun bisa saja suatu barang tidak mengalami inflasi dan harganya cenderung tetap. Nah, jika suatu barang tersebut tidak mengalami kenaikan harga, bisa saja value atau mass atau berat dari barang tersebutlah yang berkurang. Hal itu disebut dengan shrinkflation, dan shrinkflation tidak dihitung dalam atau tidak di-cover dalam perhitungan IHK. Selanjutnya adalah, dan yang terakhir, different groups can have different inflation. Artinya apa? Suatu grup bisa memiliki inflasi yang berbeda bergantung pada jenis barang yang dihitung. Artinya seperti contoh pada golongan tua, inflasi pada seperti kebutuhan rumah tangga dan atau security, keamanan, kebutuhan keamanan itu akan jauh lebih meningkat tinggi bagi orang yang sudah tua dibanding orang yang sudah muda. Hal tersebut terjadi karena adanya perbedaan kebutuhan pada golongan tertentu, dan golongan tertentu tidak ada perbedaan perhitungan pada golongan pensiun. Artinya seperti golongan tua dan golongan muda, terdapat golongan tua cenderung sudah pensiun, dan golongan pensiun tersebutlah yang tidak dihitung dalam perhitungan IHK. Dari masalah-masalah yang terdapat di perhitungan IHK yang telah dijelaskan, para pakar ekonom statistik khususnya telah merancang beberapa upaya untuk menanggulangi masalah-masalah tersebut atau merancang solusi-solusi bagaimana masalah tersebut dapat tertanggulangi. Yang pertama, para pakar statistik ekonom itu akan menjadikan indeks akan menghitung peningkatan biaya hidup yang lebih besar. Lalu kedua, ekonom statistik juga akan merevisi isi keranjang barang dan jasa dengan memasukkan media online ke dalamnya, sehingga indeks dapat memantau perubahan harganya. Yang ketiga adalah pakar statistika melakukan perubahan teknis guna memperbaiki indeks harga konsumen. Lalu berikut adalah contoh perhitungan IHK. Mulai bulan Januari 2020, indeks harga konsumen mencakup sekitar 248 hingga 473 komoditas, dihitung berdasarkan pola konsumsi hasil survei biaya hidup atau SBH di 90 kota tahun 2018. Sedangkan IHK dan laju inflasi sebelum bulan Januari 2020 masih mencakup 225 hingga 462 komoditas dengan menggunakan pola konsumsi hasil SBH di 82 ibu kota provinsi tahun 2012. IHK gabungan 90 kota merupakan hasil perhitungan dari gabungan total nilai konsumsi masing-masing komoditas di 90 kota. Persentase perubahan IHK bulanan diperoleh dari indeks bulanan N dikurang indeks bulanan N-1 per indeks bulanan N-1 dikali 100. Lalu persentase perubahan IHK dalam 1 tahun dihitung dengan menggunakan metode point to point. IHK dihitung menggunakan formula Las-Perez yang dikembangkan, yaitu di mana indeks bulan N sama dengan sigma harga pada bulan ke N, yaitu bulan penelitian, dibagi harga pada bulan N-1 dikali harga pada bulan N-1 nilai konsumsi bulan N-1 per sigma nilai konsumsi tahun dasar dikali 100. Berikut adalah akhir dari presentasi kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.